Halo Wismania, saya JP atau dikenal dengan nama Jo Puhanfu. Anda bisa panggil saya Jo. Kali ini saya akan membahas seputar masalah fruktolisis. Adalah sebuah proses metabolisme di dalam tubuh yang mencerna fruktosa di dalam tubuh kita. Kita lihat bahwa mengacu pada metabolisme atau pencernaan fruktosa dari sumber makanan kita. Ini bersifat independen, yaitu terpisah dari glukosa dan galaktosa dan hanya diterima oleh organ hati kita. Kita lihat bahwa sebelum diserap ke dalam darah, semua karbohidrat baik dari nasi, baik dari gula, baik dari jagung, baik dari ubi, singkong, kemudian roti, mie, ini akan dipecah di usus menjadi 3 gula sederhana atau disebut dengan monosakarida. Nah, 3 gula ini apa aja? Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa ada di dalam nasi, mie, jagung, singkong, semua karbohidrat pati yang dipecah menjadi maltosa menjadi glukosa. Galaktosa itu adalah di dalam alpukat, di dalam susu, ada juga di dalam sedikit di dalam madu. Jadi gula susu atau laktosa itu adalah dari galaktosa juga. Jadi galaktosa dan glukosa menjadi laktosa tadi. Kemudian fruktosa ada di dalam buah, ada di dalam gula pasir, di dalam gula-gulaan dan madu. Jadi serat harus tertinggal di dalam usus kita sebagai makanan bakteri usus yang disebut dengan prebiotik dan penggerak ampas atau sisa makanan di dalam usus kita untuk dibuang. Jadi serat tidak akan diserap ke dalam darah kita. Jadi di usus kita hanya terima 3 gula ini saja. Dia tidak akan tahu bahwa ini dari nasi, ini dari gula pasir, ini dari madu, ini dari buah. Dia hanya tahu bahwa itu glukosa, itu galaktosa, itu fruktosa. Oke? Jenis fruktosa ada 2, yaitu adalah bebas, ikatan bebas atau free bonded. Terikat adalah bonded binding, Jadi bebas ada di buah, di madu, di sirup tapioka atau gula singkong, ada di gula HFCS. Gula yang dibuat di pabrik supaya meningkatkan rasa manisnya juga. Sukrosa itu dalam bentuk terikat, Jadi terikat itu di dalam sukrosa itu 50%-nya fruktosa. Buah dia ada di buah, di gula pasir, di tebu, di gula aren, di gula cair, kecap manis, selai, sirup, dan terakhir ada di inulin. Jadi ada sedikit sebagian kecil yang terikat menjadi oligosakarida, yaitu di inulin. Frukto-oligosakarida namanya, di umbi-umbi, pisang, di gandum, di rye, barley. Jadi yang terikat akan dipecah di usus dengan bantuan enzim. Oke. Next, kita lihat bahwa jumlah fruktosa ada berapa sih? Jadi sukrosa kita tahu bahwa itu ada ikatan antara 50% fruktosa dan 50% glukosa. Gula pasir ada 100% sukrosa. Jadi nanti akan dipecah di usus menjadi 50-50. Gula tebu ada 1% dan terakhir ada 98% sukrosa. Gula bit di bit ada di 0,5 dan 99. Gula kelapa atau gula aren itu 9%, dan 80. Kemudian di buah tergantung jenis buah. Ini saya memberikan tanda kurang lebih. Di fruktosanya ada 50% dan kurang lebih 35% glukosanya, dan terakhir di sukrosa ada 15%. Ini masih harus pecah lagi, setengah-setengah kalau di sukrosa. HFCF 55 artinya ada 55% fruktosa dan 41% glukosa. Sirup jagung ada 98% glukosa. Sirup tapioka ada 55% fruktosa dan 45% glukosa. Dan sirup maple sirup itu 1% fruktosa, glukosa 4%, sisanya sukrosa. Molasses ini dari tebu sebenarnya, tetes tebu artinya 23% fruktosa, 21% glukosa, dan terakhir di 53% sukrosa. Oke. Produk fruktosa itu ada menjadi apa di dalam liver kita. Jadi hasil pencernaan fruktosa ini pertama adalah 50% menjadi glukosa, akan diubah menjadi glukosa dan kembali masuk ke dalam darah. Dan ini akan menyebabkan terjadi produksi insulin, ada peningkatan insulin dalam tubuh kita.
15-18% jadi glikogen, disimpan di dalam liver, di dalam hati kita menjadi glikogen, simpanan energi. Dan asam laktat 25% menjadi asam laktat. Nah, ini asam laktat ini akan digunakan sebagai bahan gluconeogenesis atau GNG. Kemudian terakhir menjadi lemak, 1% menjadi lemak hati atau disebut dengan trigliserida. Ya. Jadi fruktosa masuk ke dalam hati, ada enzim fruktolisis yang akan memecah menjadi 4 bagian, ya, menjadi glikogen hati, menjadi glukosa, menjadi lemak jenuh atau trigliserida, dan menjadi asam laktat. Ini proses fruktolisis yang sebenarnya terjadi, ya. Kemudian alat transportasinya bagaimana? Kita lihat di dalam dinding usus, ya. Ternyata glukosa, galaktosa membutuhkan natrium, sedangkan fruktosa tidak membutuhkan natrium. Karena alat transportasi inilah sehingga glukosa galaktosa ini lebih cepat diserap dan diproses. Masuk ke dalam liver pun juga lebih cepat. Dan sedangkan karena fruktosa lebih lambat, sehingga glukosa masuk duluan 20%, sedangkan fruktosa harus masuk 100%, semuanya diterima oleh hati kita dan lebih lambat. Sedangkan sisa glukosa 50% akan diedarkan ke dalam darah dan masuk ke dalam otot. Kapasitas liver ini totalnya ada 60 sampai 100 gram. Nggak peduli glukosa atau fruktosa, ya, kapasitas glikogen sebenarnya, ya. Kapasitas glikogen. Bila liver belum penuh, glukosa masuk 20%. Tapi liver akan terima 100%, fruktosa tidak peduli kapasitas liver penuh atau tidak. Ya, inilah yang disebut dengan banyak orang bilang lemak hati, ya, atau fatty liver, ya, karena kita mengkonsumsi fruktosa terlalu berlebihan. Oke, next. Jadi fruktosa bersifat lipogenik, di mana hati kita memproduksi lemak secara otomatis tanpa peran insulin, ya, tanpa disertai dengan peran insulin. Dan saat fruktosa masuk, fruktolisis akan diubah menjadi pirufat, pirufat diubah menjadi asetil-CoA, kemudian akan diubah menjadi asam lemak jenuh, palmitat, ya kan, C16, lalu menjadi lemak hati, trigliserida, ya, dan sebagian akan diedarkan di dalam darah. Ya, inilah mengapa TG, trigliserida level, biasa kita cek darah, ada kolesterol. Nah, inilah yang disebut dengan cek trigliserida, ya. Ingat, kita kapasitas liver kita 60 sampai 100 gram, ini adalah kapasitas penyimpanan glikogen, ya. Oke. Next. Gangguan pencernaan, usus halus kurang enzim, fruktosa tidak akan diserap dengan baik. Kemudian sisa fruktosa masuk usus besar, dicerna oleh bakteri kolon kita, terjadilah fermentasi dan produksi gas lalu mengalir ke sistem cerna, atas dan dalam darah. Efeknya adalah berupa dengan kembung, dada sesak, gas menekan ke atas, asam lambung naik, masuk angin, sendawa terus menerus. Inilah salah satu faktor mengapa bisa terjadi GERD, mengapa bisa terjadi leaky gut, ya. Olahraga segera setelah konsumsi fruktosa dapat memperburuk gejala ini dengan mengurangi waktu transit di usus kecil, menghasilkan lebih banyak gas, menghasilkan lebih banyak fruktosa dikirim ke dalam usus besar, dan gas akan diproduksi lebih banyak lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Ini proses fruktolisis ini. Saya JP Jomboangku bersama Binar Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binar Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.